Alhamdulillah Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayuhal ibadah rahimakumullah, saat ini kita sudah di penghujung tahun. Hari demi hari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Itu semua menunjukkan bahwasannya semakin sebentarlah kita hidup di dunia. Sebentar lagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergantinya hari, dengan bergantinya tahun, itu menunjukkan semakin dekatlah kita dengan kematian, semakin dekatlah kita dengan kubur, semakin dekatlah kita dengan sidang akbar, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan kita ketika di dunia ini. Semoga ketika dihisab nanti, kita semua dihisab dengan hisab yang mudah, sehingga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka dari itu beruntunglah bagi orang-orang yang hidup di dunia, dia sadar akan tujuan hidupnya di dunia. Dia mengisi hari-harinya dengan ibadah, dia isi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi perbuatan dosa demi dosa, dan hubungannya dengan sesama manusia juga baik, karena dia sadar hidup dia di dunia, dia memiliki dua tugas, hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Dan merugilah dan celakalah orang yang ada di dunia, dia lupa tujuan hidupnya di dunia. Dia terus menerus dalam kelalaian, dia tidak sholat, dia tidak ibadah, dia tidak peduli terhadap aturan-aturan Allah, berbuat dosa demi dosa. Dia lupa bahwasannya hidup di dunia ini hanya sementara, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibadah rahimakumullah, bukankah sudah banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita yang kemarin masih duduk bersama kita, kini sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi, dalam waktu dekat, dan pasti akan tiba masanya, kita yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita seringkali membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka nunaqqisu fil khalqi, maka akan kami kurangi ciptaan fisiknya. Matanya yang tadi jelas mulai kabur, pendengarannya mulai berkurang, tenaganya yang tadinya gagah kuat mulai melemah dan tidak berdaya, rambut yang tadi hitam sudah mulai memutih. Itu semua tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sebentar lagi
akan datang tanda yang terakhir, itu datangnya malaikat Israil, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita wafat nanti, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang wafat namun pahalanya belum wafat. Mengapa bisa pahalanya belum wafat? Dikarenakan sedekah-sedekah jariahnya. Dia sumbangkan di masjid, dia sumbangkan di tempat-tempat kebaikan, dan dia meninggalkan anak-anak yang soleh terus-menerus ibadah. Maka meskipun dia sudah wafat, akan tapi transparan pahala terus masuk ke saldo kebaikan-kebaikannya. Dan merugilah bagi orang-orang yang sudah wafat namun dosa-dosanya belum wafat. Dikarenakan semasa hidup di dunia dia banyak berbuat jahat, dia banyak berbuat buruk, dan keburukan dan kejahatannya dilanjutkan, diikuti, dicontoh oleh orang-orang yang masih hidup. Maka meskipun dia sudah wafat, akan tapi dulunya dia pernah mencontoh perbuatan-perbuatan buruk dan ditiru oleh orang-orang yang hidup. Maka transparan dosa terus-menerus mengalir ke kuburnya meskipun dirinya sudah wafat. Maka itu ayat ibad rahimakumullah, ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kita ini pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas pimpinan kita. Kita pemimpin dalam rumah tangga, maka itu kita jangan asik ibadah sendirian. Ingat, tugas kita bukan hanya memberi nafkah, tugas kita bukan hanya keluarga kita, anak istri kita perut kenyang selesai, tidak. Akan tapi kita memiliki tugas tarbiyah. Tugas yang paling berat adalah bagi kita dapat mengajak mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan sampai kita asik sholat sendirian, putra putri kita, istri kita tidak sholat, kita diam saja. Jangan sampai kita asik baca Quran sendirian, kita zikir sendirian. Kita lihat putra putri kita, istri kita lama tidak memegang tasbih, lama tidak membaca Quran, terbuka auratnya, kita diam saja. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki sejati adalah lelaki yang berlemah lembut dengan istrinya, dengan keluarganya. Apabila ada di antara mereka yang berbuat salah permasalahan dunia, mungkin kurang bersih dalam menyapu, mungkin kurang enak dalam memasak, mungkin kurang bagus dalam pelayanan, dia maafkan, dia berlemah lembut. Akan tapi dia sangat tegas apabila ada keluarganya, ada istrinya, ada putra putrinya yang berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ayo ibadah rahimakumullah. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Jangan sampai kita berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan anak istri kita di dunia saja. Karena kalau yang ibadah hanya kita saja, anak kita tidak ibadah, istri kita tidak ibadah, maka dunia perjumpaan terakhir bagi kita. Maka itu bagaimana caranya agar kita semua berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita menonton televisi bersama, kita makan bersama, kita rekreasi bersama, kita pergi bersama. Lalu kapan waktunya kita sholat bersama? Kapan waktunya kita membaca Quran bersama? Kapan waktunya kita berzikir bersama? Kapan waktunya kita bertobat bersama? Kapan waktunya kita memanggil nama-nama Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah, panggil nama-nama Allah tersebut, ajak keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketenangan, ketentraman, keberkahan melimpah untuk keluarga kita. Ayo ibadah rahimakumullah. Allah masih memberi nafas kepada kita. Ini Allah masih beri kesempatan kepada kita. Nafas ini adalah modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Nafas ini mari kita tambah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita lihat kewajiban mana yang masih belum kita kerjakan, minta kepada Allah, ya Allah, ibadah yang ini ya Allah, aku masih berat untuk mengerjakannya ya Allah, tolong beri kemudahan padaku, tolong berikan taufik hidayah padaku ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku sebelum aku dapat mengerjakan semua perintah-perintah. Dan curhat kepada Allah, minta kepada Allah
adukan kelemahan kita, adukan kekurangan kita. Ya Allah, dosa yang satu ini ya Allah, maksiat yang satu ini ya Allah, larangan-Mu yang satu ini ya Allah, belum bisa aku kerjakan ya Allah, dan keluargaku juga masih ada yang mengerjakannya ya Allah. Tolong ya Allah, cabut dari hati kami kesenangan untuk berbuat maksiat, beri pintu taubat kepada kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, usia ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh. Allah masih memberi kesempatan kita agar kita bertobat, menghapus semua dosa-dosa kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan terhadap sesama. Apabila ada di antara kita yang divonis oleh dokter, semoga semua sehat. Apabila ada yang divonis oleh dokter bahwa penyakit Bapak ini sudah kronis, hidup Bapak sudah tidak lama lagi, mungkin beberapa minggu Bapak akan kembali menghadap Allah, maka itu sudah cukup membuat kita takut. Kita tidak berani lagi untuk meninggalkan sholat. Kita tidak berani lagi bermusuhan dengan tetangga. Kita tidak berani lagi marah-marah. Kenapa? Sebentar lagi kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu vonis dokter, vonis manusia biasa yang seringkali salah. Lalu bagaimana dengan vonis Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan wafat, dan waktunya tidak ditentukan. Vonis dokter seminggu, 2 minggu, itu ada waktunya. Adapun vonis Allah bisa kurang dari seminggu, bisa seminggu, bahkan bisa lebih. Intinya marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat ibadah, sholat, ke masjid, mumpung masih bisa berjalan silaturahim, jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sebelum tiba masa nanti tubuh yang saat ini kuat akan terbujur kaku, tidak berdaya. Mata ini nanti akan tak dapat lagi terbuka. Lisan ini juga akan terkunci, tidak bisa berkata-kata. Apabila sudah seperti itu, maka jasad lemah kita akan diletakkan di ruang tamu, bukan diletakkan di kasur empuk kita, bukan diletakkan di kamar istimewa kita, diletakkan di ruang tamu, dan semua pakaian kita dilepas. Kita yang dulu suka sombong dengan merek pakaian, kita yang dulu suka sombong dengan penampilan, semua dilepas dan diganti dengan 3 helai kain. Siapapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, hanya 3 helai kain nanti yang akan dipakainya, dan semua miliknya ditinggal dan diangkat oleh tetangga-tetangga. Kita semua akan diangkat oleh tetangga-tetangga kita. Kita akan diangkat oleh keluarga kita. Jasad kita diangkat ke atas pundak bukan berarti kita hebat. Jasad kita diangkat bukan berarti kita istimewa, tapi jasad kita sudah tidak lagi berguna. Apabila terlalu lama diletakkan, maka akan keluar aroma-aroma yang tidak sedap. Maka diangkatlah jenazah kita dan dibawa ke pemakaman. Dan setelah sampai pemakaman, dimasukkan kita ke tempat kubur, tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang gelap. Itu tempat abadi kita. Di dalamnya kita bukan semalam 2 malam. Di dalamnya kita bukan seminggu 2 minggu, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun menunggu dan terus menunggu. Menunggu apa? Menunggu sidang akbar, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah perintahkan kita sholat. Bukan berarti Allah butuh dengan sholat kita, tidak. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh dengan ibadah. Kenapa? Karena dengan ibadah itu dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita ibadah agar hidup kita berkah, agar kita wafat husnul khatimah, agar kubur kita diterangi oleh Allah, agar kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semua ibadah-ibadah kita yang kurang semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang masih ditinggal semoga kita semua diberi kekuatan, kemudahan, taufik hidayah untuk dapat mengerjakannya, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi